Assalamualaikum. Halo, apa kabar? Selamat datang di channel Mas Masud. Salam pejuang balance. Sebelum melanjutkan video ini, sangat dianjurkan untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan juga share. Tahap ketiga dari materi utang jangka panjang obligasi yaitu tentang pelunasan obligasi. Pelunasan obligasi pada umumnya dilakukan pada tanggal jatuh tempo. Apabila sudah ada dana untuk pelunasan sebelum jatuh tempo, lebih baik obligasi yang beredar ditarik kembali. Yang pertama, jika pelunasan obligasi dilakukan pada tanggal jatuh tempo, sudah barang tentu sebesar nilai nominal ditambah bunga yang terutang. Ya, jadi misalnya nominalnya 10 miliar, bunga terutang 6 bulannya atau per kuponnya 10 juta, berarti bayarnya adalah 1 miliar ditambah 10 juta. Yang kedua, jika pelunasan obligasi dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo, itu berarti membeli kembali obligasi daripada pemegangnya dengan harga sesuai dengan kesepakatan atau harga wajar menurut bursa surat berharga. Jadi sebelum jatuh tempo, perusahaan A itu sudah mempunyai dana untuk mengembalikan pinjamannya. Kemudian dia membeli kembali surat obligasi yang sudah diterbitkan dan sudah dibeli oleh perusahaan B. Dalam pelunasan obligasi ini ada dua bagian. Yang pertama adalah jika obligasi tersebut dilunasi tepat jatuh tempo dan apabila obligasi tersebut dilunasi sebelum jatuh tempo. Kita akan bahas satu persatu dulu. Dari yang pertama adalah obligasi yang dilunasi tepat pada tanggal jatuh tempo. Yang pertama, jika obligasi tersebut diterbitkan pada kurs nominal, ya. PT Lokananta tanggal 1 Januari menjual obligasi dengan nilai nominal 100 juta, bunga 12%, dan kuponnya adalah 1 Januari dan 1 Juli. Masih ingat ya jurnal saat penerbitan? Karena nilai nominal sama dengan nilai pasar, jadi jurnalnya cukup kas pada utang obligasi sebesar 100 juta. Kemudian pada saat pelunasan bagaimana? Pada saat pelunasan adalah sebesar utang obligasi yang dibeli, ya, ditambah dengan bunga terutang. Jadi nominal obligasinya 100 juta ditambah beban bunganya 6 juta. 6 juta diperoleh dari ini 12% dikali dengan 100 juta sama dengan 120 juta, yaitu bunga per tahun. Kemudian karena setahun dibayar 2 kali, jadi dibagi 2, masing-masing 6 juta. Ya, 12 juta dibagi 2 yang sama dengan 6 juta. Seandainya obligasi tersebut dibeli pada kurs di bawah nominal atau yang menimbulkan disagio. Bagaimana jurnal pelunasannya? Contohnya PT Alfamidi mengeluarkan 1000 lembar obligasi dengan bunga 15%, kursnya 98%, nilai nominal obligasi 1 juta per lembar. Jatuh tempo 1 Oktober dengan kupon 1 April 1 Oktober. Jurnalnya masih ingat ya, karena ini dijual pada harga di bawah pasar, maka kas yang diterima adalah sebesar 980 juta. Kemudian selisihnya dianggap sebagai disagio dan total utang obligasinya 1 miliar. Bagaimana cara pelunasan? Kita lihat dulu perhitungannya ya. Kita menghitung beban bunga dulu. 15% dikali 1 miliar sama dengan 150 juta. Atau 75 juta per 6 bulan. Kemudian amortisasi disagionya yaitu 20 juta dibagi 8 angsuran sama dengan 2.500.000. Kemudian karena sifat disagio ini menambah beban bunga,
maka kita tambahkan beban bunga dengan amortisasi disagio, yaitu 75 juta ditambah 2.500.000 sama dengan 77.500.000. Ya, ini adalah beban bunga. Sehingga kalau kita jurnal, utang obligasi 1 miliar ya, sesuai dengan saldo awal pada saat penjualan atau penerbitan. Yang tadinya di sebelah kredit, karena ini dilunasi, maka kita pindahkan di sebelah debit. Nah, kemudian beban bunga itu 77.500.000 sesuai dengan perhitungan. Kemudian kas yaitu sebesar 1.075.000.000 rupiah. Dan disagio ya, disagio ini amortisasinya sebesar 2.500.000 sesuai dengan hasil perhitungan di sini. Tuh. Paham ya? Lanjut. Sekarang apabila obligasi dilunasi dengan mempertimbangkan obligasi tersebut pada saat penjualan atau penerbitan dijual di atas kurs nominal. Itu ya. PT 2 Kelinci 1 November mengeluarkan 1.000 lembar obligasi berbunga 18%. Kursnya 102. Nilai nominal obligasi 1 juta per lembar. Obligasi jatuh tempo tahun 2023. Masih ingat ya, jurnal pada saat penerbitan, kas yang diterima yaitu 1.020.000.000. Ini lebih 20 juta karena ini merupakan agio ya, karena kursnya di sini lebih tinggi dari nilai nominal. Utang obligasi sesuai dengan nilai nominal yaitu 1.000 lembar dikali 1 juta dan agio obligasi adalah selisih dari kurs itu. Sekarang bagaimana pada saat pelunasan? Kita ke perhitungan dulu. Beban bunga 18% dikali 1 miliar sama dengan 180 juta per tahun atau 90 juta per 6 bulan. Ini beban bunganya. Kemudian amortisasi agio. Karena agio di awal penerbitan 20 juta dibagi 10 kali angsuran ya. Hasilnya adalah 2 juta. Sehingga beban bunga pada saat tanggal kupon adalah 90 juta dikurangi 2 juta sama dengan 88 juta. Sekali lagi karena agio ini sifatnya mengurangi beban bunga, maka dia akan mengurangi bunga yang harus dibayar. Tuh. Jadi jurnalnya adalah kita pindahkan dulu utang obligasi yang pada saat penerbitan posisinya di kredit, kita debit pada saat pelunasan sebesar 1 miliar. Kemudian beban bunganya adalah 88 juta sesuai dengan perhitungan. Kemudian agio obligasinya sebesar 2 juta sesuai dengan perhitungan. Dan kas yang dibayarkan adalah 1.090.000.000. Tuh. Sampai sini paham? Kemudian bagaimana jika obligasi dilunasi sebelum jatuh tempo? Pelunasan sebelum jatuh tempo dapat mengakibatkan munculnya laba dan rugi penjualan obligasi. Laba pelunasan obligasi terjadi apabila kurs pelunasan lebih besar daripada kurs penempatan. Sedangkan rugi pelunasan obligasi terjadi apabila kurs pelunasan lebih besar daripada kurs penempatan. Laba dan rugi atas penjualan obligasi ini harus diakui dan dicatat oleh perusahaan. Nah, ini makin pusing ya. Jadi ketika kita flashback dulu, ketika obligasi tersebut diterbitkan atau dijual, ada perbedaan selisih ya. Pertama, selisih antara nilai nominal dan nilai pasar. Selisih tersebut disebut agio dan disagio. Kemudian pada saat pelunasan ternyata ada perbedaan kurs lagi ya, yang disebut sebagai kurs pelunasan. Jika kurs pelunasan lebih besar dari kurs penempatan atau harga pasar pada saat penjualan atau penerbitan, maka disebut laba ya. Jika dulu menjual obligasi di harga 1.020.000.000 ya. Kemudian pada saat pelunasan harganya naik menjadi 1.040.000.000.
Nah, itu berarti terjadi rugi pelunasan obligasi karena pada saat pelunasan membayar lebih tinggi daripada pada saat penempatan. Sebaliknya, jika pada saat penempatan harga obligasi itu adalah 1.020 juta, tapi pada saat pelunasan dilunasi dengan harga 1 miliar atau lebih kecil, maka disebut sebagai laba pelunasan obligasi. Nah, nanti kita akan mengupas satu persatu nih, bagaimana cara melunasi obligasi sebelum jatuh tempo dengan 3 skema ini. Skema yang pertama yaitu kurs penempatan sama dengan kurs nominal. Yang kedua, kurs penempatan lebih kecil daripada kurs nominal. Yang ketiga, kurs penempatan lebih besar daripada kurs nominal. Tuh. Biar lebih paham lagi, kita langsung ke contoh. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pelunasan sebelum jatuh tempo untuk kurs penempatan sama dengan kurs nominal. Artinya, obligasi tersebut diterbitkan atau dijual pada harga yang sama dengan nominal obligasi. Contohnya, jika nominalnya 10 miliar, maka dijual seharga 10 miliar juga. Jadi sama. Nah, ini pun dibagi menjadi 3. Ya, bagaimana jika kurs pelunasannya itu sama dengan kurs penempatan dan kurs nominal. Contohnya, kurs pelunasannya 100 juta, kurs penempatannya 100 juta, dan nominalnya 100 juta. Ya, maka jurnalnya adalah utang obligasi pada debit, kemudian beban bunga pada debit, dan kas pada kredit. Kemudian, jika kurs pelunasannya kurang dari atau lebih kecil dari kurs penempatan dan nominal. Misalnya, kurs penempatan dan nominal sama-sama 10 juta, gitu ya. Sedangkan kurs pelunasannya lebih kecil. Lebih kecil berarti misalnya 9 juta, gitu ya. Jurnalnya bagaimana? Yaitu utang obligasi di sebelah debit, beban bunga debit, kas kredit, sedangkan kreditnya lagi adalah laba pelunasan obligasi. Kemudian selanjutnya, yang ketiga adalah jika kurs pelunasan itu lebih besar daripada kurs penempatan dan nominal. Contohnya, jika nominal obligasi 100 juta, dijual pada saat itu juga 100 juta, tapi ketika mau dilunasi 110 juta. Nah, itu menyebabkan rugi pelunasan obligasi. Jurnalnya utang obligasi debit, beban bunga debit, kemudian rugi pelunasan obligasi debit, dan kas di sebelah kredit. Tuh. Bagaimana jika kurs penempatan lebih kecil di bawah kurs nominal, atau pada saat penjualan atau penerbitan obligasi ini menerbitkan atau memunculkan disagio, ya. Jadi contohnya ini disagio, ini juga disagio. Yang pertama, jika kurs pelunasan itu sama dengan kurs penempatan yang di bawah nominal. Contohnya, jika nominalnya obligasi 10 miliar, kemudian pada saat itu dijual seharga 9 miliar 50 juta dan dilunasi senilai kurs penempatan atau 9 miliar 60 juta. Maka jurnalnya adalah utang obligasi debit, beban bunga debit, kasnya kredit, disagio kredit. Tapi bagaimana jika kurs pelunasan itu lebih kecil daripada kurs penempatan yang berada di bawah nominal? Tuh. Jurnalnya adalah utang obligasi debit, beban bunga debit, kas kredit,
disagio obligasi kredit, dan laba pelunasan obligasi kredit. Dan yang ketiga, misalnya kurs pelunasan lebih besar dibandingkan kurs penempatan yang di bawah nominal, maka jurnalnya utang obligasi debit, beban bunga debit, rugi pelunasan obligasi debit, kas, dan disagio di sebelah kredit. Kemudian sekarang yang skema yang ketiga, yaitu bagaimana pelunasan jika pada saat kurs penempatan itu lebih besar daripada kurs nominal, atau pada saat penerbitan timbul adanya agio. Ya, sama seperti kasus sebelumnya ada 3. Jika kurs pelunasan itu sama dengan kurs penempatan, jurnalnya adalah utang obligasi, beban bunga, dan agio obligasi di sebelah debit, sedangkan kreditnya adalah kas. Kemudian jika kurs pelunasannya kurang dari kurs penempatan, ya, atau yang dibayarkan lebih kecil daripada yang ditempatkan pada saat itu, jurnalnya adalah utang obligasi, beban bunga, dan agio obligasi di sebelah debit, sedangkan kreditnya adalah kas dan laba pelunasan obligasi. Dan yang ketiga, yaitu jika kurs pelunasannya lebih besar daripada kurs penempatan yang di atas nominal, atau yang dilunasi lebih besar daripada pada saat itu yang dijual. Jurnalnya adalah utang obligasi, beban bunga, rugi pelunasan obligasi, dan agio obligasi di sebelah debit, sedangkan kreditnya adalah kas. Itu ya. Kalau teori seperti ini mungkin pusing ya, jadi lebih baik ke contoh kasus. Pada 1 November 2018, PT Sumber Rezeki mengeluarkan 1000 lembar obligasi dengan bunga 9% dengan kurs 98%. Nilai nominal obligasi 1 juta yang jatuh tempo 31 Oktober. Kupon dibayarkan setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober. Pada saat 31 Oktober, jurnal yang dibuat perusahaan adalah, nah ini pada saat pelunasan ya, ini tidak ada keterangan pelunasannya berada di kurs berapa. Jadi anggapannya adalah kurs pelunasan itu sama dengan kurs penempatan. Tuh. Nilai nominal yaitu 1000 lembar dikali 1 juta sama dengan 1 miliar. Nilai penempatan dengan kurs 98%, maka nilai penempatannya diketahui 980 juta. Dari ini kita ketahui adanya selisih nilai nominal dan penempatan menimbulkan adanya disagio sebesar 20 juta. Beban bunga dihitung 9% dikali 1 miliar, yaitu 90 juta per tahun atau 45 juta per 6 bulan per tanggal kupon. Beban bunga saat pelunasan berarti 45 juta ditambah 20 juta, ya, sama dengan 65 juta. Ingat ya, bahwa karena menimbulkan disagio, maka harus diamortisasi. Amortisasinya karena mengakibatkan bertambahnya beban bunga, maka disagio ini akan menambah beban bunga sebesar 45 juta. Tambah 20 juta, jadi 65 juta. Tuh. Jurnalnya adalah sebagai berikut. Utang obligasi di sebelah debit, yaitu 1 miliar. Kemudian beban bunga 65 juta sesuai dengan perhitungan ya, beban bunga ditambah amortisasi disagio. Kemudian disagio obligasi yang diamortisasi itu kita jurnal di sebelah kredit sebesar 20 juta dan total kas yang dibayarkan adalah 1 miliar 45 juta. Ya. Ini belum ada timbul laba atau rugi pelunasan obligasi karena di sini kurs pelunasan sama dengan kurs penempatan. Kemudian, sekarang contoh yang kedua. 1 Oktober, PT Mandunggal mengeluarkan 1000 lembar obligasi dengan bunga 12% dan kurs 102%. Nilai nominal obligasi tersebut 1 juta per lembar dan jatuh tempo 1 Oktober dengan kupon tertanggal 1 April dan 1 Oktober. PT Mandunggal menarik seluruh obligasinya pada tanggal 1 Oktober dengan kurs 104.
buatlah jurnal pada tanggal pelunasan. Oke, kita rinci satu persatu dulu. Pada saat penjualan, di sini sudah timbul kurs. Kursnya itu lebih tinggi daripada kurs nominal. Bisa disimpulkan bahwa pada saat penjualan atau penerbitan ini muncul adanya agio. Nah, sedangkan di sini pada saat pelunasan kursnya berubah, ya. Kursnya berubah lebih tinggi daripada kurs penempatan, ya kan? Di sini 104, sedangkan kurs penempatannya adalah 102. Ini sudah bisa kita simpulkan bahwa pada saat pelunasan ini timbul rugi pelunasan obligasi. Kita hitung. Nilai nominalnya adalah 1 miliar, kemudian nilai penempatannya 102 dikali 1M sama dengan 1 miliar 20 juta. Agio obligasi itu diketahui selisih antara nominal dan penempatan. Beban bunga 12% dikali 1 miliar yaitu 120 juta atau 60 juta per 6 bulan per tanggal kupon. Kemudian beban bunga pada saat pelunasan berarti 60 juta dikurangi 20 juta atau amortisasi agio sama dengan 40 juta. Ingat ya, amortisasi agio ini mengurangi beban bunga. Tuh. Kemudian kita mencari laba dan rugi. Ya, tadi sudah bisa kita simpulkan bahwa terjadi rugi obligasi, tapi ruginya berapa? Karena pas pelunasan kursnya 104, jadi 104 dikali 1 miliar sama dengan 1 miliar 40 juta, dikurangi kurs penempatan 1 miliar 20 juta, sehingga rugi pelunasan obligasinya 20 juta. Tuh. Sekarang kita jurnal. Utang obligasi, kita jurnal sebelah debit sesuai dengan nilai nominal obligasi. Agio obligasi ini merupakan amortisasi sebesar 20 juta. Kemudian beban bunga yaitu sebesar 40 juta, ya. Yaitu beban bunga dikurangi amortisasi agio, dan rugi obligasi sebesar 20 juta. Itu sesuai perhitungan. Sedangkan kreditnya adalah kas sebesar 1 miliar 80 juta. Paham sampai sini? Oke, ini ada contoh latihan soal, bisa dikerjakan. Oke, terima kasih dan sampai bertemu lagi di topik video selanjutnya yaitu mortgage payable atau utang jangka panjang hipotek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.